Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjani Cita, NIM 50 dari kelas 5B ingin mempresentasikan tentang PT Indofood Sukses Makmur Divisi Nudo Cabang Semarang. Tugas presentasi ini untuk memenuhi tugas kimia industri yang diampu oleh Dr. Hajah Siti Suryaningsih, MSI. Jadi, untuk bahasan yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini ialah profil industri, bahan dan alat yang digunakan, proses produksi, produk limbah, dan penerapan ketiganya seperti apa. Pertama, profil industri. PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Nudo Cabang Semarang ini bergerak dalam bidang industri pengolahan makanan, yaitu mengolah tepung terigu beserta bahan-bahan lain menjadi mie instan. Nah, awal berdirinya tuh namanya PT Sanmaru Food Manufacturing pada tanggal 27 April 1970 di Jakarta. Sedangkan untuk cabang Semarangnya berdiri pada tanggal 31 Oktober 1997. Nah, pada tanggal 1 Maret 1994, PT Sanmaru Food Manufacturing itu dengan perusahaan lainnya bergabung dengan nama PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk di cabang Semarang ini terletak di Jalan Tambak Aji 2, nomor 8, PO Box 1271, Kelurahan Tambak Aji, Kecamatan Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Nah, bahan dan alat yang digunakan oleh industri ini atau perusahaan ini ialah pertama tepung. Tepung ini sebagai bahan utamanya. Ditambahkan dengan tepung tapioka agar tekstur dan kekenyalannya itu lebih baik dan sebagai pelengkap rasa. Dan ada air alkali. Air alkali ini untuk meningkatkan elastisitas dan fleksibilitas mie. Sedangkan kalau untuk air biasa itu hanya sebagai media reaksi antara gluten dengan karbohidrat dan juga melarutkan garam dan membentuk sifat kenyal juga. Nah, ada juga minyak goreng. Minyak goreng ini akan dipakai pada proses frying dan sebagai medium pengantar panas pada saat penggorengan. Nah, ada juga zat warna kuning yang digunakan oleh perusahaan ini, yaitu zatnya itu bernama yellow tartrazine CL19140. Nah, ada juga garam dapur. Garam dapur ini untuk memberi rasa, memperkuat tekstur mie, meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas mie, serta dia itu dapat menghambat aktivitas enzim protase dan amilase sehingga adonan tidak bersifat lengket dan tidak mengembang secara berlebihan. Nah, ada juga bumbu dan minyak bumbu. Ini sebagai di luar dari pembuatan minyak ya, ada etiket untuk mengemas dan karton packing untuk mengemas. Mesin-mesin digunakan ada mesin screw untuk pengayakan, mesin mixer untuk pencampuran, mesin feeder untuk mengisolasi atau menampung adonan, continuous roller untuk membentuk adonan menjadi lembaran, ada steamer untuk mengukus mie, cutter untuk memotong-motong mie, fryer untuk menggoreng, dan cooler untuk mendinginkan mie. Serta yang terakhir ada packer untuk mengemas mie. Nah, proses produknya seperti apa? Nah, pertama tuh prosesnya penuangan tepung dan tepung tapioka di dalam conveyor. Nah, itu diayak supaya tidak lagi ada batu kerikil, kutu atau benang-benang lain. Terus ada juga proses mixer. Proses mixing menggunakan mixer. Itu pencampuran bahan-bahan dasar dan bahan-bahan penunjang lainnya terus menjadi adonan yang homogen. Nah, setelah menjadi adonan yang homogen dimasukkan ke proses roller sifting. Nah, di roller sifting ini adonan dibentuk menjadi lembar-lembaran. Nah, habis itu masuk ke proses slitting, yaitu membentuk lembar-lembaran itu menjadi untayan-untayan yang bergelombang. Nah, selanjutnya ada proses steaming, yaitu pengukusan mie. Selanjutnya masuk ke proses cutting dan folding. Nah, untuk cutting ini kan tadinya panjang mie-nya, itu dipotong-potong sesuai ukurannya, kayak kita biasa beli ukurannya segitu. Nah, habis itu dilipat jadi dua kan, kalau kita mau beli kan juga dilipat gitu kan, dibuka. Terus setelah melalui cutting dan folding, mie tersebut akan digoreng dari proses frying. Setelah penggorengan masuk proses cooling untuk didinginkan supaya suhunya menjadi suhu ruang, dan terakhir proses packing. Nah, produk apa aja yang dihasilkan oleh PT ini? Pertama ada Indomie. Nah, Indomie yang sering kita makan, ada Super Mie, ada Sakura, ada Sari Mie, ada Pop Bihun, ada mie telur cap 3 ayam, ada juga Pop Mie. Dan limbah apa saja sih yang dihasilkan oleh perusahaan ini? Pertama ada limbah padat. Limbah padat itu seperti ceceran Indomie yang kadaluarsa ataupun produk-produk yang tidak layak seperti minyak hancur atau apa itu. Jadi masih ada di tempat itu jadi limbah padatnya.
Dan juga ada bekas kemasan bahan baku, misalnya ketika proses packing itu pemakingannya tidak baik, jadi dia dibuang plastiknya, harus di packing ulang. Nah, plastik yang dibuang itu menjadi limbah. Terus ada limbah domestik yang berasal dari karton dan sampah yang berasal dari kantor dan kantin. Nah, limbah cairnya itu limbah cair produksi, limbah cair lab, boiler, kantin, dan toilet. Nah, bagaimana pengelolaan limbah di PT ini? Pertama ada proses trapping. Trapping ini memisahkan antara limbah padat yang terik ke dalam limbah yang mengalir. Sedangkan ada ekualisasi. Ekualisasi ini mengikat sumber limbah yang bermacam-macam, yaitu unit produksi, kantin, kamar kecil, dan boiler. Ketiga ada proses aerasi. Proses aerasi ini adalah untuk mengradasi sisa polutan secara aerob. Dan juga keempat ada proses sedimentasi atau proses pengendapan, yang pada tentu mengendap substansi yang terikat dalam proses aerasi. Nah, ada bak kontrol. Jadi misalnya cairan kan kalau mengendap tuh ada endapan, ada cairannya. Nah, cairan yang setelah proses sedimentasi itu diuji apakah masih ada polutannya atau tidak. Nah, itu diuji di bak kontrol ini. Di bak kontrol itu terdapat ikan mas yang di dalamnya terdapat bak yang di dalamnya ada ikan mas. Itu kalau misalnya ikan mas baik-baik saja, dia akan tetap berarti airnya udah nggak ada polutannya. Kalau misalnya kenapa berarti masih ada polutannya. Misal ada polutannya masuk ke tahap 6, yaitu ada koagulasi dan sedimentasi penggumpalan. Nah, di sini ditambahkan zat bantu yaitu aluminium sulfat. Nah, setelah proses ke-6 masuk proses 7 itu koordinasi. Nah, proses koordinasi ini membunuh mikroba yang mungkin ada dalam air limbah, makanya dibantu oleh kaporit untuk membersihkan mikroba-mikroba tersebut. Dan terakhir adalah proses filtrasi. Proses filtrasi ini adalah penyaringan dan aerob sisa endapan yang masih terikat. Nah, jadi terakhir itu difilter supaya yang masih terikat itu pada hilang tinggal yang bersihnya. Selanjutnya adalah penerapan keselamatan kerja. Nah, PT ini tuh sudah memasang pagar di setiap mesin yang terbuat dari bahan baku yang kuat dan tahan korosi yang disesuaikan dengan tipe mesinnya. Kedua, pemasangan alat pemadam kebakaran yakni hidran dan apar. Dan PT ini telah menyediakan APD dan pergantian APD secara 1 tahun sekali ataupun saat APD ini sudah tidak berfungsi. Dan APD apa aja diberikan, yaitu ada safety shoes. Safety shoes itu dipakai di bagian gudang, produksi, supply, dan operator forklift. Nah, ada masker kain yang dipakai di bagian produksi, bongkar tepung, gudang tepung, dan lain sebagainya. Ada earmuff dan earplug. Ini dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja di bagian gudang batubara. Sedangkan ada sarung tangan yang digunakan oleh tenaga kerja teknik, workshop, dan utility, dan field. Selanjutnya ada kacamata atau glass yang dipakai di tenaga kerja teknik dan workshop, dan ada mask respirator yang dipakai di tenaga kerja bagian teknik dan batubara. Nah, di PT ini juga menyediakan pelayanan kesehatan seperti poliklinik 24 jam dan kotak P3K. Untuk polikliniknya sendiri ini bekerja sama dengan RS Elizabeth dan RS Tolegorijo. Dan untuk penebusan obatnya, penyediaan obatnya, poliklinik ini bekerja sama oleh Apotek Beringin dan Apotek Farmaka. Nah, poliklinik ini tuh melayani pemeriksaan kerja yang yang lagi sakit disebabkan oleh penyakit umum ataupun penyakit akibat kerja. Nah, untuk kotak P3K-nya ini berisi obat merah, betadine, paracetamol, antalgin, obat diare, dan sebagainya. Nah, ini ada di setiap departemen. Makanya setiap departemen tuh bertanggung jawab atas kotak P3-nya sendiri masing-masing. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.